Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa ada backgroundnya ya. Hari ini jam 11 hari Sabtu. Saya tuh nggak ada pasien. Entah kenapa. Tapi alhamdulillah. Oh iya, kalau di tempat saya memang pasiennya dengan appointmentnya dengan perjanjian. Jadi memang kalau nggak ada pasien ya nggak ada. Ya, untuk pasien 1 jam diatur seperti itu, nggak ada antrian. Kalau misalnya saya lihat, oh ini kosong berarti beneran kosong. Ya, ada sih kadang-kadang pasien dadakan, tapi lebih jarang, lebih seringnya dengan appointment, sehingga pasien nggak ngantri dan penanganannya lebih enak aja gitu kan. Full 1 jam memang buat pasien tersebut. Random banget, saya inget pernah suatu hari kejadian. Jadi itu sore-sore saya naik motor ya, motor pulang dari rumah sakit sekitar jam 5-an. Itu lagi hujan tuh, nggak gede banget, gerimis gitu. Terus saya ketemu bapak-bapak. Jadi settingannya itu kan di tempat saya kan masih banyak kebun-kebun ya. Saya di kampung ya, di Bekasi, tapi masih banyak pohon-pohon gitu. Dan di kebun itu ada bapak-bapak tuh pakai tongkat duduk di pinggir jalan dekat pohon. Ini kondisinya sore, mulai gelap, hujan. Apa namanya, langsung dong saya deketin, bapak kenapa kok di sini gitu kan. Bapaknya tuh nggak ngomong, malah langsung nangis dong. Langsung nangis lah gitu. Jadi ternyata bapak tersebut stroke. Stroke, ngomongnya agak terbata-bata, dan dia bilang ya dibuang tanda kutip oleh keluarganya. Dan dia nunjuk rumahnya tuh gede loh, gede. Tapi ternyata rumahnya itu, ini setelah saya tahu ya, akhirnya bapak itu saya minta datang ke rumah saya, tapi bukan hari itu juga, diantar sama seorang. Dan orang itu cerita bahwasanya bapak itu udah dibuang oleh keluarganya. Jadi masih punya istri, punya anak gitu kan, dan rumahnya itu udah dijual sama orang lain. Jadi bapak itu nggak tahu mau pulang kemana. Ya, agak gemeteran saya, kok bisa ya. Ya, saya periksa, saya tensinya tinggi banget ya, 180 190-an, dan sudah ada dengan riwayat stroke. Saya nggak tahu ceritanya apa, kenapa bapak itu bisa dibuang, tapi memang ada banyak lintasan gitu kan. Pertama, yang seperti ini mungkin bukan satu dua ya, banyak ya. Pada masa jayanya oke, lalu sakit, terutama stroke, nggak mampu bicara aja susah, jalan susah, akhirnya nggak terawat. Dulu mungkin powerful ya, masih punya biaya, bisa bisa maksudnya punya pendapatan ya, masih dianggap. Setelah stroke akhirnya dibuang. Saya juga jadi mengevaluasi diri gitu kan, sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki gitu kan, sebagai suami, kenapa kok sampai tidak terurus, kenapa keluarganya, anaknya, istrinya nggak mengurus itu, kenapa, apakah ada kesalahan besar yang dilakukan sehingga keluarganya nggak mengurus. Kan mungkin seperti itu ya, sisi introspeksi diri. Atau malah kok bisa ya keluarga yang dulu disupport sama dia, yang dibiayai, kok bisa meninggalkan ya. Itu juga jadi pemikiran introspeksi saya sendiri. Yang kedua, ternyata butuh kaderisasi ya, banyak fisioterapis junior yang harusnya bisa dididik gitu kan, untuk lebih expert menangani hal ini. Kepikiran juga harusnya punya yayasan kali ya, karena kan tangan saya cuma 2 gitu, nggak mungkin nangani banyak pasien juga ya. Kalaupun misalnya merekrut karyawan harus dibiayai, itu bagaimana gitu kan. Banyak pikiran saya berputar-putar untuk satu case ini seperti ini. Maksudnya kalau misalnya saya tanda kutip terbuang gitu kan, itu gimana ya, jadi pasiennya umur kan udah di atas 50 gitu kan, uh, terbuang dari keluarga ya, dan sebagainya. Saya tangani bapak itu dan saya minta untuk uh,
mendatangi puskesmas untuk pengobatan tensinya ya. Kalau untuk treatment mungkin saya masih bisa bantu ya untuk fisiknya tanda kutip buat bisa kemampuan jalan dan sebagainya. Tapi sesudahnya bapak itu tidak ada lagi loh di situ, nggak ketemu lagi saya nggak tahu ada di mana gitu kan. Itu jadi trigger banget buat saya, ke trigger gitu. Oh, saya bisa jadi seperti itu ya, nauzubillah. Dan mungkin banyak masyarakat yang nggak tercapai gitu kan untuk pengobatan atau bahkan tanda kutip dibuang ya. Mudah-mudahan banyak solusi. Kalau teman-teman solusinya seperti apa, saran solusinya boleh komen di bawah. Makasih, mohon maaf masyarakat yang bikin trigger tapi itu real, mungkin tidak satu dua ya, banyak case seperti ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.